Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 MTS Negeri 4 Kebumen. Kembali berjumpa dengan Ibu Tati Sohifah dalam pembelajaran fikih. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku, semoga dengan mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar dengan mudah, dilancarkan, dan semoga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anakku kelas 7 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, pada minggu kemarin kita telah belajar tentang macam-macam najis dan cara bersucinya, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada kedudukan air dalam bersuci. Anak-anakku, coba mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kedudukan air dalam bersuci. Apa kedudukan air dalam bersuci? Dalam kita bersuci atau bertoharoh, air merupakan alat bersuci. Jadi air sebagai alat bersuci. Bahkan air merupakan alat atau sarana bersuci yang utama. Ini ya. Jadi air merupakan alat yang utama untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi, untuk istinja. Ini air sebagai alat yang utama. Baiklah anak-anakku, mari kita lihat air menurut tingkatannya. Jadi kalau kita melihat bahwa air itu bermacam-macam. Kalau menurut tingkatannya, air itu ada 4 macam. Apa saja? Kita lihat bersama. Yang pertama adalah air suci mensucikan, atau dalam ilmu fikih biasa dikenal dengan air thohir muthohir, atau air mutlak. Kenapa disebut air mutlak? Karena air ini adalah air yang masih asli, belum tercampur dengan apapun. Biasanya air tersebut itu turun dari langit ataupun ada di dalam bumi. Nah, ini yang disebut air mutlak. Nah, kenapa disebut air suci mensucikan? Karena air tersebut ini sah digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk bersuci dan boleh juga dikonsumsi oleh manusia. Nah, jenis air yang air suci mensucikan atau thohir muthohir ini ada 7 macam. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Nanti kita bisa pelajari bersama di buku ya. Yang pertama adalah air sumur. Yang kedua ada air sungai. Yang ketiga ada air salju atau air es. Yang keempat ada air embun. Terus ada air mata air, ada air laut, dan air hujan. Ini seperti yang di sini gambarnya, ini adalah air sungai. Jadi air ini adalah
suci, walaupun misalnya nanti setelah kehujanan warnanya keruh atau apa namanya ya, tidak bening, itu tetap suci untuk bersuci atau toharoh. Jadi bisa digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi. Demikian ya. Mari kita lanjutkan. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini air suci tidak mensucikan juga biasa disebut dengan air tohir hoiru mutohir. Biasa disebut dengan air tohir hoiru mutohir. Apa air yang tohir hoiru mutohir, yang suci tapi tidak mensucikan? Yaitu air yang zatnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari hadas maupun najis. Nah ini, kenapa ada air suci kok tidak bisa digunakan bersuci? Jadi air ini suci, boleh kita konsumsi, boleh kita minum, boleh digunakan untuk masak misalnya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk toharoh. Nih. Jadi jenis air ini ada 3 macam. Yang pertama ini adalah air mustakmal, yang kedua air mutaghoyar, dan yang ketiga adalah air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anakku, apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti berwudu maupun mandi. Nih, kalau untuk hadas kecil kan dengan berwudu. Kalau untuk hadas besar dengan mandi wajib atau mandi besar. Nih. Maupun untuk menghilangkan najis. Jika air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh, atau air tersebut kurang dari 2 kula. Misalnya begini, biasanya dalam masjid besar atau pondok itu kan dibuat kulah. Kulah itu bak ya, bak menampung air, penampung air. Jadi dibuat kulah dan biasanya digunakan untuk berwudu bersama-sama di situ oleh para santri. Nah, ketika air tersebut setelah dipakai kok tidak bertambah, artinya berkurang digunakan untuk bersuci, tetapi tidak ada pemasukan air lagi, maka air tersebut disebut air mustakmal. Itu ketika kurang dari 2 kula. Tapi kalau air tersebut lebih dari 2 kula, jadi baknya itu lebih dari ukuran 60 kali 60 kali 60, maka itu tetap tidak disebut air mustakmal kalau lebih besar dari 2 kula. Tapi kalau kurang dari 2 kula, maka air tersebut disebut mustakmal dan tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Nah, dalam gambar ini ada contoh gambar 1 ember. Nah, ini misalnya air 1 ember ini kalian gunakan untuk bersuci dengan tidak menggunakan gayung, dengan tangan, dimasukkan tangannya, dikobok gitu ya, maka setelah penggunaannya ini tidak boleh. Jadi air ini disebut mustakmal ini ya, karena airnya tidak cukup atau kurang dari 2 kula. Demikian ya anak-anakku ya. Coba sekarang kita lanjutkan yang disebut dengan air mutaghoyar. Nah, air mutaghoyar adalah air yang mengalami perubahan. Salah satu sifatnya yang disebabkan bercampur dengan barang suci lainnya dengan merubah dan menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Contohnya begini, air sumur. Namanya kan air sumur. Nah, ketika air sumur tersebut direbus untuk membuat
ini teh, misalnya ini teh ya, dicampur dengan teh, maka air sumur tadi sudah berubah nama menjadi air teh. Begitu juga misalnya air kopi, dicampur dengan kopi. Atau dicampur dengan susu, maka disebut air susu. Nah, ketika terjadi perubahan nama dari tadinya air mutlak, misalnya air sungai, air sumur, ketika berubah nama menjadi air kopi, air teh, air susu, dan rasanya juga berbeda, ini ya, maka air ini menjadi tidak suci lagi untuk bersuci, tetapi tetap boleh dikonsumsi, gitu ya. Paham ya anak-anakku ya? Sekarang kita lanjutkan pada yang ketiga, yaitu air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ini. Air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik itu pepohonan maupun buah-buahan. Contohnya ini ya, ada air kelapa, ini ada air nanas, air semangka, ini. Baik itu air asli maupun telah dibuat jus dicampur dengan yang lain. Maka air tersebut tidak suci, tidak bisa digunakan untuk berwudu, tapi boleh dikonsumsi. Nah, atau juga ada air yang langsung keluar dari pohonnya, misalnya nira. Tahu nira? Nira itu apa namanya itu ya? Air yang dibuat untuk membuat gula, ini ya. Air nira, air dari pohon kelapa. Itu kan diiris ya, diiris bunganya, terus keluar sendiri airnya. Nah, ini juga termasuk suci, tidak mensucikan. Boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Terus anak-anakku, selanjutnya adalah tadi yang kedua adalah air suci atau tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang biasa dalam ilmu fikih itu disebut air makruh. Makruh itu apa? Makruh itu kalau digunakan itu kita itu was-was. Nah, ini contohnya apa? Nah, air musyammas ini contohnya adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah atau tempat yang terbuat dari logam atau tembaga selain emas dan perak. Ini. Kenapa begitu? Kalau emas dan perak itu kan tidak bisa berkarat. Ini. Tapi kalau besi atau tembaga atau logam yang lain yang bisa berkarat, maka ini akan menjadi makruh ketika air yang di dalamnya dan terkena dari terik sinar matahari itu kita gunakan. Ini takutnya adalah dengan terkena air tersebut itu tidak aman gitu ya untuk kulit kita. Itu ya untuk air musyammas, jadi makruh digunakan untuk bersuci. Jadi lebih baik tidak digunakan kalau makruh. Terus yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang terkena najis. Air mutanajis ada berapa? Air mutanajis ada dua macam. Yang pertama adalah air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena terkena najis. Ini baik banyak maupun sedikit jumlah airnya tetap tidak sah digunakan untuk bersuci. Ini, karena sudah terkena najis. Terus yang kedua
air yang sudah terkena najis tetapi tidak berubah sifatnya. Air yang terkena najis tetapi tidak berubah sifatnya. Nah, air ini tidak sah untuk bersuci jika kurang dari 2 kula. Jika lebih dari 2 kula, tetap boleh untuk bersuci. Kenapa begitu coba? Misalnya kalian punya sumur atau punya bak mandi yang ada di luar rumah, tidak tertutup, kok tahu-tahu misalnya kemasukan najis yang entah itu misalnya ini apa namanya ya, kemasukan ayam yang tidak ketahuan, terus di situ mati dan merubah salah satu sifatnya, misalnya air sumur tersebut menjadi aromanya menjadi tidak enak, warnanya yang tadinya bening menjadi hitam, misalnya, maka ini sudah jelas-jelas tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu ya. Jadi macam-macam air itu menurut tingkatannya ada 4. Yang pertama adalah air tohir mutohir atau suci mensucikan. Yang kedua adalah air tohir ghairu mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Terus yang ketiga adalah air musyammas atau air makruh. Dan yang keempat adalah air mutanajis. Baiklah, kita lanjutkan. Alat bersuci selain air. Oh, ternyata ada alat bersuci selain air. Kalau air tadi alat bersuci yang utama. Nah, sekarang alat bersuci selain air apa ini yang diperbolehkan dalam agama Islam? Yang pertama adalah batu. Ya, batu ini bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi ini bersucinya bukan untuk berwudu atau untuk mandi. Ini bersucinya misalnya untuk istinja, untuk bersuci setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Ini ya, untuk bersuci setelah buang air besar. Dengan syarat, ini ya, syaratnya yang pertama, menggunakan 3 buah batu atau 3 buah sisi dari 1 batu. Ini ya. Yang kedua, dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Yang ketiga, najisnya belum kering. Yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat yang ia kenai ketika keluar. Jadi najisnya itu masih pada tempatnya. Yang selanjutnya adalah najisnya tidak terkena barang najis yang lain. Artinya tidak tercampur ini ya. Kalau misalnya najisnya terkena barang najis yang lain, maka harus dengan air. Selanjutnya adalah najisnya tidak terkena air. Karena apa? Kalau misalnya najisnya terkena air, maka najisnya itu akan berpindah tempat atau terkena ke tempat yang lain ini. Nah, ini tidak cukup hanya dengan batu. Jadi najis yang pada tempat yang awal boleh dengan batu, tapi kalau yang sudah melebar itu harus dengan air ini. Terus lagi batunya itu harus suci dan kering, bukan batu yang basah. Kenapa? Kalau batu yang basah itu menjadi licin dan tidak bisa untuk bersuci. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa bagi orang yang buang air besar, najis yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur, yakni bagian pantat atau bokong yang apabila pada posisi berdiri maka akan menempel satu sama lain. Sedangkan bagi orang yang buang air kecil, ini najis yang keluar tidak melampaui ujung zakar. Ini bagi laki-laki ya. Bila itu terjadi, maka istinja yang dilakukan harus dengan air, tidak cukup dengan batu. Nih. Nah, baiklah kita lanjutkan.
benda apa lagi yang boleh digunakan untuk bersuci selain batu. Ini ada benda misalnya daun atau tisu dan benda-benda yang lain dengan syarat bendanya suci, padat, kesat ini. Jadi dapat menghilangkan dan menyerap najis. Terus benda tersebut bukan sesuatu yang dihormati, misalnya pakaian, makanan, ini bukan. Atau benda-benda yang berharga lainnya. Dan yang selanjutnya najisnya harus belum kering. Ini demikian ya, anak-anakku. Jadi ada benda selain air yang boleh digunakan sebagai alat toharoh atau bersuci. Ada juga misalnya debu kan untuk tayamum. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pada hikmah penggunaan alat-alat bersuci. Yang pertama, dengan menggunakan alat-alat bersuci, maka kita bisa menjaga kesucian dimanapun dan kelangsungan hidup manusia. Terus yang kedua, dapat menjaga kesucian dan kelangsungan hidup ekosistem. Ini ya, jadi mari anak-anakku semuanya kelas 7 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, kita perhatikan toharoh kita, bersuci kita, karena kita memiliki kewajiban dalam agama kita untuk beribadah yang memang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat, tadarus Al-Quran. Nah, itu kita harus betul-betul memperhatikan kesucian badan, pakaian, maupun tempat kita. Demikian ya anak-anakku yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Karena waktunya terbatas, maka pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya nanti ada dari keterangan Ibu yang belum jelas, kalian boleh menanyakan langsung melalui WA pribadi kepada Ibu. Akhirnya Ibu Guru ucapkan selamat belajar, semoga menjadi generasi yang berilmu dan beradab Islami. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, untuk tugas pada pagi hari ini nanti ada 20 soal pilihan ganda yang sudah Ibu buat di Google Form. Nanti linknya akan Ibu bagikan melalui WhatsApp grup kelas 7. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.